ancaman, tekanan untuk supaya dia berbalik lagi kepada keyakinan sebelumnya. Tapi beliau tidak goyah, beliau tidak mundur, tapi beliau tetap percaya Tuhan Yesus. Sekali Tuhan Yesus selamanya. Tuhan Yesus adalah harga mati. Begitu ya Pak Suherman ya? Betul. Amin. Haleluya, terima kasih. Oke teman-teman, saya langsung saja serahkan kepada Pak Suherman, bisa menceritakan mulai dari latar belakang dulu. Dan kemudian bagaimana Bapak bisa berjumpa Tuhan Yesus. Silakan Pak Suherman. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Yusuf bersama tim. Selamat malam, shalom untuk semua saudara dimanapun berada, baik yang ada di luar pulau semua, khususnya untuk para murtadin. Selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini yang sudah diberikan buat saya. Suatu anugerah yang besar untuk saya bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi malam hari ini saya mengucap syukur diberikan kesempatan untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Nama saya Suherman, saya dari Pulau Jawa. Saya tidak sebutkan tempat tinggal, tapi biarlah nanti dari kesaksian saya rindu untuk semua diberkati. Pada mulanya tahun 2021 akhir, Bapak Ibu ya, saya kecelakaan. Tapi sebelum itu saya menceritakan bahwa saya ini dari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua para murtadin yang sudah kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Sewaktu saya menjadi orang Muslim, saya tidak begitu taat, saya tidak begitu setia, tetapi saya ada kerinduan untuk menjadi orang yang taat dan setia di dalam iman. Karena iman terdahulu saya diajarkan untuk saya bisa melakukan ya yang namanya kewajiban sebagai orang Muslim, dan saya belum tergerak waktu itu. Tetapi setelah saya mengalami perubahan di dalam paradigma pemikiran orang banyak, saya ingin berubah menjadi lebih baik. Tepatnya saya dulu pernah untuk ngaji di suatu pengajian, dan di situ banyak ditanamkan doktrin dari saya, guru-guru ngaji saya, bahwa kehidupan atau sebagai orang iman, orang yang percaya itu seperti ini. Dan waktu itu saya belum begitu respon. Pada tepatnya tahun 2001 itu tadi, saya kecelakaan, saudara. Saya kena percikan batu, mata saya yang satu, dan saya tidak obatkan karena sesuatu hal begitu ya. Begitu saya tidak obatkan, ada 1 minggu, 2 minggu, sampai hampir 1 bulan, mata saya tidak sembuh. Artinya dari rasa sakit tidak hilang. Setelah sudah cukup lama tidak sembuh, baru saya berusaha bagaimana caranya berobat, tapi karena tergendala untuk dana waktu itu, jadi saya hanya mengikuti saran orang tua atau keluarga, yaitu berobat ke tempat-tempat orang pinter, paranormal, dukun-dukun di desa, maupun sampai ke Kalimantan waktu itu, saudara, sampai ke Banten, sampai ke Jakarta. Dengan jeripaya saya, dengan ikhtiar saya, kerinduan saya untuk kembali sembuh, dan dorongan oleh saudara-saudara saya, mereka untuk berusaha membantu sebisa mungkin, saya mengikutinya, saudara. Dengan cara seperti itu, karena keyakinan saya dulu itu tidaklah terlalu ditekankan bahwa itu tidak boleh atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selagi tujuannya ikhtiar hanya untuk kebaikan, entah itu berobat maupun apapun, itu termasuk sah-sah saja. Setelah saya berobat ke sana kemari, saya tidak menunjukkan sembuh, saudara. Saya pindah dari dukun yang satu ke dukun yang lain, ya, dari yang namanya pengobatan pakai alat segala macam ya. Dari cara-cara manifest mereka untuk mengobati saya, ada berbagai cara saya lakukan. Karena tujuan saya pengen sembuh. Karena waktu itu saya belum kenal Tuhan. Saya berobat, tidak sembuh, saudara, tidak kurang-kurang orang tua saya. Mereka walaupun orang yang tidak ada, artinya tidak lebih gitu ya. Tapi yang namanya punya anak lagi sakit, apapun dan bagaimanapun diusahakan. Sampai orang tua saya yang untuk mengobatkan saya, saudara, sampai menjual tanah, namanya di kampung kan seperti itu. Kepengen anaknya sembuh. Tapi setelah diberobatkan sana sini, saya nggak ada perubahan. Saya itu sudah frustasi berat. Stres, saya betul-betul sudah tidak ada harapan bagi saya. Saya sudah tidak ada impian untuk ke depan bagaimana. Dalam kondisi seperti itu, saya semakin banyak sudah tidak merasa ada jati diri kembali. Saya sudah berusaha, tidak ada hasil, lalu saya ke rumah, artinya di dalam kesendirian, murung atau ngurung diri di dalam rumah. Saya minder, saya malu dengan keadaan saya belum mau menerima dengan keadaan saya. Ya kenapa saya harus seperti ini? Dulu, ya istilahnya dulu saya bisa apa sendiri, bisa mau kemana sendiri, mau apapun sendiri. Sekarang terpuruk, tidak bisa berbuat apa-apa. Ibarat dinakali anak kecil aja saya sudah tidak bisa melawan. Ya. Dan di saat seperti itu bergejolak pikiran saya begitu luar biasanya dalam perbandingan saya dulu dengan keadaan saya waktu itu. Saya itu sangat sekali tertekan. Sehingga harapan masa depan saya itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan ini. Sehingga pikiran saya hanya mati dan bunuh diri. Itu tujuan saya. Karena banyak pertimbangan di dalam pikiran. Antara pikiran dan logika saya itu berperang.
antara saya lihat keadaan saya, penampilan saya, background saya dulu, dengan keadaan yang saya alami saat ini. Itu jadi polemik. Dan itu peperangan besar dalam pikiran saya antara Lucifer dan Tuhan. Antara setan dengan Tuhan. Jadi satu sisi setan membujuk saya untuk saya mati. Saya bunuh diri. Buat apa kamu hidup? Kamu tidak berarti. Ya kamu sudah tidak berguna. Kamu dulu seperti itu. Kamu dulu seperti ini. Sekarang tidak bisa buat apa-apa. Dan sempat berapa kali saya terpancing, saudara. Saya kepancing dan saya sempat mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya. Saya siapkan kursi, saya siapkan selendang panjang, ya, saya siapkan caranya. Saya nanti kalau sudah seperti ini, saya harus seperti ini. Saya gantung pakai selendangnya, saya ikat. Kalau sudah tergantung, saya tendang kursinya. Artinya selesai sudah harapan saya. Saya sempat mengakhiri semua itu sampai 2 kali, saudara. Karena dengan pertimbangan itu tadi, dengan dulu latar belakang saya yang seperti itu, kalau orang melihat itu katanya saya, dulu orangnya apa ya, orang bilang katanya nakal, tapi biasanya kalau orang nakal itu tidak menyadari kalau nakal, saudara. Jadi setelah banyak orang membicarakan saya seperti itu, ya melihat saya seperti itu, terus saya dalam kondisi terpuruk dan tidak bisa buat apa-apa waktu itu, jadi sangat rentang sekali saya untuk dibujuk oleh kuasa kegelapan atau setan tadi. Saya sempat mengikuti, saudara. Waktu itu orang tua saya ke hutan, namanya orang di kampung. Saya sempat sudah mempersiapkan semua, saya sudah lakukan, saya ikat. Begitu saya ikat, kursi saya sudah naikkan di kasur. Begitu tali mau saya ikatkan, di situ ada suara, saudara. Suara di dalam hati dan pikiran saya. Jangan mati, karena kamu berguna, kamu berarti. Saya turun, saudara. Begitu saya turun, saya ingat lagi dengan keadaan saya. Saya naik lagi. Dan satu suara katakan, udah kamu mati aja, buat apa kamu hidup? Kamu sudah tidak berguna. Kamu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu masih muda. Kamu masih masih bisa apapun, sekarang sudah tidak bisa apa-apa. Buat apa kamu hidup? Mati saja. Saya naik lagi, saudara. Saya naik lagi, saya mau lakukan itu. Saya sudah dalam hati saya sudah ucapkan selamat tinggal kepada orang tua saya. Nanti seandainya orang tua saya pulang dari hutan, tahu saya di kamar sudah tergantung dan tidak bernyawa. Terima kasih. Walaupun sudah tidak bisa menulis surat waktu itu. Begitu saya sudah lakukan itu, ada suara lagi, jangan mati. Begitu saya dengar lagi turun, saudara. Saya turun, kedua kalinya saya pinggirin semua peralatan itu dan saya tinggal. Berapa hari, 1, 2, 3 hari sampai dalam seminggu. Ada suara lagi. Lebih baik kamu mati, kamu sudah tidak berguna, kamu sudah tidak berarti. Saya lakukan seperti itu tadi. Dan peperangan yang sangat luar biasa dalam pikiran saya. Di satu sisi Tuhan ingin menyelamatkan saya, dan satu sisi setan ingin membawa saya dalam kebinasaan. Puji Tuhan, pada akhirnya saya lepas dari semua itu, walaupun tidak gampang prosesnya. Karena tidak mudah, saudara saya, untuk menjalani hidup dalam waktu itu. Di dalam keadaan seperti itu, Tuhan kirim, Tuhan datangkan, ya Tuhan pertemukan saya dengan orang yang bisa menjelaskan dengan detail apa itu kebenaran dan dapat saya mengerti. Pada intinya waktu itu saya sudah dilihat orang sudah tidak baik. Perilaku saya, perkataan saya, perbuatan saya, latar belakang saya sudah tidak baik. Saya baru memikirkan hal itu. Sehingga saya punya inisiatif, saya ingin berubah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna. Dengan cara apa untuk saya menghapuskan paradigma jelek saya di hadapan orang banyak. Saya punya inisiatif untuk saya mondok. Saya ngaji, saya mondok di suatu pondok pesantren ada di Wonosobo. Tujuan saya selain ingin saya berobat biar sembuh, saya kepengen menjadi orang yang lebih baik. Saya ingin mengenal agama, saya punya perilaku, saya punya perkataan, saya punya perbuatan lebih baik, dan saya kepengen menjadi guru ngaji. Itu tujuan saya, itu planning saya, itu harapan saya. Mungkin dengan saya mengambil keputusan untuk ke pondok pesantren, hati saya lebih damai. Saya lebih nyaman, saya lebih dikenal orang sudah berubah, mungkin lebih baik. Ketimbang dalam kondisi seperti ini, orang masih melihat ketidakbaikan saya, kekurangan saya. Saya lakukan itu. Sebulan, 2 bulan, sampai 6 bulan saya ada di pondok. Begitu saya mondok di sana hampir tiap hari. Saya di sana hanya zikir, saya hanya wiritan, saya hanya melantunkan doa-doa saya diajarkan oleh guru saya. Saya juga berapa kali diruqyah karena sebelum saya ke sana, saya sempat diintimidasi oleh salah satu paranormal bahwa saya di detektif, katanya di dalam saya ada namanya sengkolo, ya segala macam ya. Karena waktu itu saya masih percaya hal-hal seperti itu. Jadi untuk menghilangkan sengkolo ini, waktu itu saya ditawarkan oleh paranormal itu untuk memberi jimat penangkal. Dan saya bilang di awal tadi bahwa saya keluarga yang tidak mampu, artinya untuk membayar semua itu saya tidak ada. Akhirnya saya tidak turuti itu. Tetapi dengan saran dari paranormal itu mengiang-iang di dalam pikiran saya. Jangan-jangan saya memang seperti itu. Jangan-jangan saya memang seperti itu. Akhirnya saya putuskan untuk seperti itu. Dan sampai sana di ruqyah. Begitu saya sudah di pondok, saya berapa minggu sekali saya pulang ke kampung. Saya pulang kampung, apa saudara yang terjadi? Saya pulang ke kampung, di kampung sudah banyak teman-teman saya itu dikumpulkan oleh seorang penginjil.
Tidak tahu cerita awalnya bagaimana, tapi setiap saya pulang, itu teman-teman saya, itu anak-anak muda itu sudah berkumpul dalam satu tempat, kebetulan tidak jauh dari rumah saya. Saya dengar dari orang tua saya sendiri, katanya itu adalah orang Kristen yang ingin membimbing teman-teman saya. Begitu saya dengar seperti itu, saya sudah betul-betul lakukan iman saya waktu itu. Jadi waktu saya masih di dalam pondok, di dalam rumah pun saya tidak pernah yang namanya lepas kopiah. Tidak pernah lepas tasbih, tidak pernah lepas sarung, saudara ya, kalau adat mereka dulu. Selalu lakukan itu terus, tiap pagi, siang, sore, bangun, tidur, sampai malam saya lakukan, malam tahajud, dan terus lakukan itu. Karena apa? Tujuan saya ingin menjadi orang yang baik, saya ingin menjadi orang yang berguna, dan saya kepengen jadi guru ngaji. Ditambah saya pulang di rumah sudah banyak orang Kristen, setiap seminggu sekali datang. Begitu saya rasakan sudah tidak nyaman, berapa kali saya ketemu rombongan orang Kristen ini waktu itu ya. Saya tidak tahu bagaimana, sedangkan saya di dalam iman pun belum begitu. Tapi saya kalau lihat orang Kristen itu bencinya setengah mati, jengkel. Kebetulan rumah saya agak tinggi, kalau si penginjil ini bawa mobil, dia mau naik ke atas, otomatis dari jendela saya sudah tahu mobil dan orang itu. Karena maaf, waktu itu saya masih punya sisa penglihatan, sekitar antara 15 dan 10% lah ya. Jadi kalau masih ada mobil, ada motor, ada orang lewat, saya masih bisa melihat. Saya bencinya setengah mati, padahal orangnya tidak kenal saya tidak kenal dia. Tidak tahu kenapa, kalau sudah mendengar kekristenan dan ada orang ingin memberitakan itu, saya sudah jengkel setengah mati. Saya bahkan waktu itu sampai nazar di hadapan Tuhan. Saya angkat tasbih saya angkat tangan saya ke atas, saya katakan, ya Allah, kalau mereka memang orang Kristen ingin mengganggu orang Islam di kampung saya, maka saya akan berjihad. Saya katakan seperti itu. Sudah begitu, saya tidak ketemu. Saya langsung ke pondok. Biasa saya ke pondok, saya seminggu 2 minggu di sana, saya menghadap guru besar saya, guru saya. Saya bilang seperti ini. Saya di sana manggilnya Mbak, di tempat saya itu banyak orang Kristen sedang berdakwah. Tahu saya dulu berdakwah ya, kalau sekarang penginjilan. Berdakwah. Teman-teman saya semua dikumpulkan di sana, Mbak. Dan banyak orang meresponi kedatangan orang ini. Guru saya cuma berkata, "Lu memang apa yang dilakukan?" Tidak tahu, Mbak. Yang penting di sana kumpul-kumpul, bahkan nyanyi-nyanyi ada doa. Tujuan saya, saudara, saya ngadu kepada guru saya. Harapan saya, guru saya itu bilang, ya sudah, usir orang itu nanti. Kamu besok bawa 1 atau 2 truk teman-temanmu. Tak pikir seperti itu harapan saya. Karena tidak saya salahkan juga kalau banyak orang Islam sekarang masih membenci kekristenan, karena memang secara spirit itu mereka masih ada tertanam dalam pikiran mereka itu seperti itu. Saya ngalami. Saya yang belum begitu mengenal, belum tahu banyak tentang agama, apalagi Kristen, saya aja bisa membenci orang Kristen waktu itu. Tetapi apa jawaban guru saya? Dulu saya kalau di pondok itu ngadep guru itu nggak sembarangan, saudara. Saya kalau jalan itu nggak boleh jalannya pakai biasa ke depan, tidak, harus jongkok kayak orang di kerajaan begitu. Nanti kalau mau keluar mundur harus juga ke belakang, tidak boleh pantatnya ke belakang itu balik, itu tidak seperti itu. Guru saya bilang gini, lu nggak apa-apa toh, nggak apa-apa kan, orang Kristen setahu aku baik kok. Dia bilang gitu, saudara. Itu peperangan cukup saya nggak terima dengan jawaban guru saya. Kenapa jawabnya katanya setahu saya orang Kristen baik, begitu. Padahal harapan saya sudah nanti besok kamu ke sana, pulang bawa 1 atau 2 truk. Nah, tak pikir seperti itu, saya mau berjihad, saudara. Tapi apa yang saya dapatkan jawaban itu membuat peperangan saya. Saya langsung naik ke lantai 2. Saya di situ berpikir terus. Akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Saya mau, karena waktu itu penginjil ini kalau datang ke sana, ingin berapa kali sebenarnya mau ketemu saya, mau mencari saya, tapi saya tidak pernah mau ketemu. Mungkin dia mau diskusikah, mungkin dia mau mengajak saya kah. Yang terakhir beliau ini mengundang saya untuk saya menghadiri acara Natal di kampung saya. Saya tidak mau. Begitu saya merenungkan sekian hari di dalam pondok, saya pas pulang kampung, pas akan diadakan acara Natal oleh si penginjil dan rombongannya waktu itu. Beliau tetap tidak putus asa mencari saya. Akhirnya saya membuka diri, saya mau ditemui. Beliau cuma katakan, tolong ya besok datang ke tempat acara saya. Di sana mau ada makan-makan, begitu katanya ya. Padahal saya tahu kalau mau Natalan. Oke, besok saya datang, tapi dengan catatan saya waktu itu kan. Dengan catatan nanti saya di sana mau mengikuti, tapi saya cuma mau ikut makan-makan ya. Saya tidak mau dibaptis, saya tidak mau dijadikan orang Kristen. Setelah nanti acara selesai, makan-makan, nanti anak-anak beli rokok ya. Biasa seperti itu. Hal biasa kalau di kampung itu istilahnya malakin itu ya. Si ibu ini bilang, oke, bisa nanti ya. Seperti itu, saudara. Betul, saya datang ke dalam itu, saya lepas sarung, saya lepas tasbih, saya lepas kopiah, tapi saya tetap memakai topi. Ya, topi karena hukumnya walaupun sunnah tapi paling enggak menutup lah ya. Saya datang ke sana. Saya datang, saya dengerin pendetanya khotbah begini-gini tentang juru selamat. Saya ingat ya, waktu pendetanya katakan juru selamat yang akan datang kedua namanya siapa? Dia bilang Yesus, artinya dia mau bilang Yesus. Saya katakan nyeletuk Allah, begitu kan ya. Karena saya belum mau terima kalau Tuhan itu Yesus namanya. Tapi pendetanya cukup ya, amin. Seperti itu, artinya hanya untuk biar tidak ada perdebatan, saya waktu itu menyadarinya. Selesai, sudah kita makan-makan nasi dus gitu ya. Kalau orang kampung kan senang kalau suruh makan-makan begitu.
Kita makan-makan, sudah makan, semua udah selesai, semua tamu orang-orang tua sudah pada pulang. Saya bersama teman-teman yang tinggal di situ. Saya temuin si ibu itu, saya deketin, "Bu, nih anak-anak sudah makan. Kami minta duit buat beli rokok." Dikasih saudara waktu itu. Dikasih, saya buat beli rokok. Di dalam gedung gereja juga itu. Kita beli rokok, kita sambil cerita, sambil ngobrol sama penginjil itu, sama ibu itu, sama rombongan pendeta waktu itu. Kita ngerokok biasa. Mereka juga tidak melarang. Saya menyadari sekarang mereka betul-betul, kalau saya tahu sekarang itu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya. Mereka tidak terganggu dengan kami merokok, tidak terganggu dengan kami bercanda. Tetap kami minta apa dilayani. Oke. Itu belum menggugah hati saya, saudara. Begitu sudah berkali-kali ibu ini datang nanti ke tempat karyawannya, kebetulan dia punya karyawan di kampung saya, nanti ngabari saya, ngabari teman-teman, kita diajak kumpul makan-makan. Saya mau saja, namanya dikasih makan-makan gitu ya, intinya kan makan-makan. Singkat cerita ini saya berapa kali ikut pertemuan di situ, saya timbul penasaran, saudara. Ditambah ibu ini pas mau pulang, dia bilang, mungkin kamu sekarang belum mau kenal Tuhan, dan mungkin kamu tidak mau kenal Tuhan, tapi suatu saat kamu butuh Tuhan. Kalau kamu sudah mau butuh Tuhan, ini ya, nanti hubungi nomor saya. Ibu ini masukkan kertas ke dalam kantong baju saya yang depan. Ternyata kertas itu tulisan nomor telepon. Waktu itu belum banyak punya HP, dan yang punya HP mungkin orang-orang tertentu, dan tapi waktu itu sudah musim wartel, telepon seluler ya, dapat di wartel itu. Singkat cerita itu saya simpen, saudara. Anehnya saya simpen, tidak saya buang. Saya simpen. Kebetulan saya 2 minggu atau 1 bulan sekali saya harus minta disuntik sama mantri waktu itu, bukan dokter. Kalau dokter cukup banyak, cukup besar biaya, saya cukup ke mantri. Karena kalau sudah rasa sakit saya harus minta disuntik atau dikasih obat. Dan perjalanan cukup jauh, 7 kilo, dan saya harus nunggu angkutan waktu itu. Selesai saya sudah tempat mantri, saya nunggu angkutan tidak ada, lama sekali. Dan di samping saya itu ada wartel. Di samping saya ada wartel, saya ingat nomor telepon itu. Saya terus ambil di dalam dompet, saya cari, saya terus masuk wartel, saya ngepel. Begitu nyambung, saya komunikasi sama ibu ini. Intinya, saya namanya ini, ibunya terus, kamu yang seperti itu, intinya seperti itu. Karena dulu sempat ada cerita tidak baik, saudara. Ya, sewaktu penginjil ini datang ke kampung saya, selain saya dulu masih tidak suka atau memusuhinya, memang berita-berita negatif itu sudah datang waktu itu. Bahwa mereka datang ke kampung saya hanya untuk mengkristenisasi, barang siapa yang mau ikut Kristen akan dibayar 50 juta, dan lain sebagainya. Itu cukup cerita yang sangat menghebohkan waktu itu. Sehingga si penginjil ini betul-betul merasa terancam karena memancing orang luar atau orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan. Lalu ibu ini katakan, oh ya kamu namanya, waktu itu saya dikenal Tumon, kamu Tumon ya, oh ya kamu yang mau minta duit ya sama saya. Dia bilang begitu, oh tidak bu, tidak. Oh kamu buat apa? Saya cuma mau tahu siapa Yesus. Kamu mau betul-betul kenal Yesus apa mau minta duit? Jujur aja. Dia bilang begitu. Saya bilang, bu, saya mau kenal Yesus bu, tapi ibu kapan mau ke sini? Loh sekarang begini, kalau saya ke situ kalian ancam-ancam, saya mau dibunuh, saya mau dihadang. Kalau saya sampai ke tempat kamu, apa kamu bisa menjamin keselamatan saya? Saya bilang, bu, ibu tamunya saya. Kalau ibu datang ke tempat saya jaminannya, ibu pasti aman. Singkat cerita, ibu itu datang. Datang pertama kali ke rumah, ngobrol cerita seperti orang diskusi biasa ya. Seminggu datang, minggu depan datang. Dan singkat cerita, saudara, disitulah saya mendapatkan hidayah. Betul. Karena pada waktu itu saya betul-betul dalam kondisi depresi berat. Ya stres, betul-betul stres. Saya tidak ada harapan dengan keadaan penyakit saya, saudara. Sudah berobat ke sana sini nggak sembuh. Lalu si ibu ini nyeletuk. Boleh nggak saya berdoa buat kamu? Loh, saya refleks langsung, oh boleh. Karena logikanya begini, saudara. Kalau orang lagi kepepet kayak apapun, agar dia orang itu selamat atau lepas dari bahaya itu kan apapun dilakukan. Begitu juga saya sakit, begitu luar biasa saya dalam keputusasaan. Orang menawarkan doa sama saya nggak pikir itu orang Kristen, orang mana waktu itu yang mendoakan. Saya boleh saja karena mau sembuh. Sedangkan saya dulu ke dukun, saudara. Saya ke dukun. Dukun itu nyaranin saya untuk cari tulangnya orang mati malam Jumat Kliwon dibakar, suruh minum. Saya lakukan kok waktu itu karena pengen sembuh. Itu hanya ingin berdoa, kenapa tidak? Saya bilang oke, ya silakan. Beliau ini saya masih ingat doanya simpel. Tuhan Yesus, ini sudah berobat kemana-mana nggak sembuh. Saya minta sekarang, ulurkan tanganmu, jamah orang ini dalam nama Yesus. Amin. Begitu saja. Saya juga amin. Saya mengikutkan amin pun saya waktu itu belum mengimani. Tetapi tanpa sadar, saudara, yang seharusnya sore saya minum obat. Kalau nggak minum obat, waktu itu saya tuh tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa duduk tenang tuh, tidak bisa. Karena kalau saya tidak minum obat, ini mata saya sakit. Mata saya kayak mau keluar, melotot, keluar airnya panas. Dan bagian belakang, bagian otak saya itu nyut-nyut kayak mau jebol. Itu saya rasakan 1,5 tahun lebih. Hampir tiap hari saya menangis di tempat tidur. Menangis, teriak-teriak, karena sakitnya bukan main, luar biasa sakitnya. Dan saya waktu itu dalam keadaan seperti itu tidak berpikir harga diri saya lagi, saudara. Nggak berpikir siapa saya lagi, saya nggak bisa jaga image saya lagi. Karena apa? Saya menahan rasa sakit. Kalau orang melihat saya dulu boro-boro, orang itu mau ngeledek saya ya, ngerasanin saya waktu itu.
Mungkin kalau di kampung saya itu hampir nggak ada yang berani lah seperti itu. Ya kalau lihat saya lewat aja mereka kadang noleh aja belum tentu. Karena sungkan, ya ada rasa takut mungkin. Tapi dalam kondisi seperti itu siapa yang mau segan sama saya? Apalagi tiap hari saya nangis rasakan sakit yang luar biasa, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Saudara saya dulu kalau memang saatnya waktu itu saya dipanggil Tuhan, saya sudah mati waktu itu. Karena setiap hari saya harus minum Paramek. Karena kalau harus beli obat ke dokter, ke mantri waktu itu belum, kadang nggak punya duit. Saya kalau mau berobat, bapak saya sudah ngomong saya udah nggak punya duit, bapak sudah nggak punya duit. Setelah paksa saya belinya Paramek. Karena kalau minum Paramek itu sekali minum agak tenang, bisa tidur. Nanti 15 menit, 10 menit saya terbangun lagi, sakit lagi, saya minum lagi. Semalam saya bisa habis 9 Paramek itu, saudara. Betul, saya pernah itu lakukan. Tapi nggak overdosis, tapi kalau memang itu sudah kehendak Tuhan, ya sudah. Saya begitu merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Harga diri saya sudah tidak ada semua ya. Teman-teman saya, saudara, sudah pada menjauh. Dan saya juga menjauh dari mereka karena saya minder. Buat apa saya ketemu, saya ngobrol sama mereka, kondisi saya seperti ini. Melihat orang lama-lama sudah nggak bisa, lama-lama nggak bisa saya. Semakin berkurang, semakin berkurang. Apalagi kalau teman-teman pada mau datang saya sebelum mereka masuk atau sebelum permisi pintu sudah saya tutup, saudara. Saya masuk kamar, saya menyendiri. Lama, hampir 1 tahun saya lakukan seperti itu. Badan saya kurus, kering, tinggal tulang saya. Karena makan hati, makan pikiran terus. Betul, saudara. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Setelah melalui banyak diskusi sama ibu ini, penginjil ini, saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya datang ke gereja, saya ketemu Pak Pendeta, saya bilang mau minta dibaptis. Pak Pendeta katakan, dikatekisasi dulu. Saya nggak mau katekisasi, saya nanti mengenal Tuhan dengan mendengar khotbah saja. Singkat cerita, saya dibaptis dengan beberapa teman saya yang masih bertahan waktu itu. Setelah dibaptis, karena begitu saya banyak dengar cerita bahwa Tuhan penyembuh, Tuhan sumber mujizat, harapan saya nanti akan sembuh. Saudara, hari Jumat bulan Agustus saya dibaptis tahun 2003. Malam Senin, minggunya saya masih ibadah. Saya pulang ibadah, saya tidur. Saya tidur, saya bangun pagi. Kalau biasa di kampung, di atas kan biasanya ditaruh genteng, ada genteng kaca satu untuk melihat bahwa ini sudah pagi atau belum. Begitu saya bangun pagi, saya lihat ke atas. Itu tidak ada cahaya. Saya pikir ini saya mimpi. Saya cupit tangan saya, kaki saya, ini enggak mimpi. Saya kucek-kucek lagi mata saya, ini mimpi tidak. Betul-betul. Begitu saya menyadari bahwa saya itu sudah tidak melihat, saya langsung spontan itu refleks semua yang ada di dekat saya banting, saya bongkar semua kasur, saya lempar semua. Tip saya lempar semua apa yang ada jadi sasaran semua. Dan semenjak itu saya temperamennya sangat tinggi, saudara. Saya jadi orang tukang marah, bentak-bentak. Padahal sudah sakit, badan sudah tidak lihat. Orang tua saya, kalau saya jalan kan merambat-lambat, saudara. Saya merambat-lambat. Orang tua nyenggol aja saya kata-katain, saya marahin. Saya kalau mau ke belakang, saya kan otomatis, waktu itu saya belum punya kamar mandi. Begitu saya mau lewat, kepala saya yang samping kena genteng. Gentengnya saya pukul. Saya tidak terkontrol sama sekali. Karena saudara, betul setelah saya sudah mengalami semua itu, dikenalkan Tuhan, bukan serta-merta saya langsung berubah, tidak. Prosesnya luar biasa. Begitu saya sudah menyerahkan Tuhan untuk dibaptis, bukan kesembuhan, tetapi justru fatal saya rasakan, saya mulai kecewa lagi sama Tuhan. Mana katanya Tuhan Yesus penyembuh, katanya sumber mujizat, kenapa saya kepala buta, saya kenapa nggak lihat? Begitu saudara, saya gedrumil terus sama Tuhan. Betul, saya berdoa, saya ibu ini, penginjil ini betul-betul saya katakan, betul-betul tulus di dalam melayani Tuhan, melayani saya maksudnya. Saya dibawa KKR di mana-mana. Wah, KKR ke hamba-hamba Tuhan terkenal. Semua hamba-hamba Tuhan yang terkenal saya diajak, saya dibawa ke sana. Sampai di Ancol waktu itu Benihin, saya diajak ke sana. Tujuan motivasi saya pengen sembuh, saya pengen melihat lagi. Tapi apa yang terjadi? Bukan kesembuhan. Bahkan seringkali saya duduk berjajar dengan sama-sama orang buta. Di dekat saya dilawat Tuhan, sembuh, dia naik panggung kesaksian. Saya tidak. Di depan saya orang lumpuh pakai kursi roda, dia dipanggil untuk saya, dia jalan, saya tidak. Saya kadang berpikir, kenapa? Katanya saya percaya Tuhan itu selain selamat nanti di surga, saya bisa sembuh dari sakit. Bukankah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang mencelikan mata yang buta, membangkitkan orang mati, berjalan yang lumpuh, membuat mendengar orang yang tuli, yang kusta saja ditahirkan, yang kerasukan setan dilepaskan. Kenapa saya tidak? Saya bergulat lagi sama Tuhan dan saya mulai argumen lagi sama Tuhan. Disitulah iman saya betul-betul diuji. Begitu saya sudah mengikuti, mengaku bahwa Yesus Tuhan dan saya dibaptis. Luar biasa saudara, tekanan keluarga. Orang tua saya, kakak-kakak saya, wah waktu itu belum ada telepon saudara, namanya hujan surat saya dari saudara saya. Intinya bahwa minta saya untuk kembali ke Islam. Kalau tidak jangan pernah aku ini kakakmu, saudaramu. Dan jangan pernah kalau lebaran kamu saya bantu dengan pakaian maupun kalau lebaran kan biasa ya, pakaian dan uang itu. Saya diancam sedemikian rupa. Dan ada kakak saya pulang, sengaja pulang untuk nyidang saya. Saya di sidang di depan orang tua saya, tidak sama kakak saya. Saya ditanya, saya berani jamin kamu sembuh. Kamu sekarang berapa catatan? Syaratnya cuma satu, tinggalkan itu agama Kristen. Saya tetap tidak mau, saya tidak. Walaupun saya belum tahu tentang Tuhan banyak waktu itu, tapi saya bisa berkata tidak.
Kalau saya dulu hidup dalam dosa, sekarang sudah dalam kebenaran. Saya harus kembali ke dalam dosa lagi, saya tidak mungkin. Saya tidak mau. Saya bisa menjawab itu. Marah kakak saya. Lempar. Kalau di kampung kan orang tua itu punya korek yang pakai besi itu. Korek besi itu dilempar di meja. Sombong kamu. Memang Yesus itu bisa menyelamatkan. Semua orang yang akan selamat asal berbuat baik nanti masuk surga, katanya begitu. Bapak saya ditarik pergi. Saya dipergi. Bayangkan saudara. Saya lagi rapat keluarga, sidang keluarga, saya ditinggal pergi. Tanpa dipamiti. Betul, secara manusia saya harusnya sedih. Karena apa? Begitu banyak orang tadinya kita ngobrol bersama-sama bareng, saya diancam begini, untung ya, kamu itu masih untung. Ini aku kakakmu, itu orang tua bapak sama biung masih hidup. Kalau manggil Simba atau mama itu biung. Masih hidup, kamu masih bisa makan. Besok kalau sudah pada mati, kamu mau bagaimana? Nggak lihat, mau makan apa? Saya dalam pikiran, ya makan nasi, kan begitu ya. Tapi tidak waktu itu. Halo? Jadi, setelah itu, halo, maaf, apakah suara saya terganggu? Enggak. Lanjut Pak, lanjut. Oke. Jadi singkat cerita saya dimusuhi dan saya katakan tidak. Saya ditinggal oleh keluarga saya. Saya ibarat, gini Bapak Ibu maaf, saya ibarat monyet yang dikasih pisang. Sudah nggak lihat, saya ngobrol sama siapa, saya tinggal pergi kemana, saya nggak tahu. Dan lebih parahnya, paginya saya bangun tidur sudah tidak ada orang di rumah saudara. Betul, kemana? Ternyata kemana orang tua saya dibawa kakak saya ke Jakarta. Saya tidak dipamiti, saya tidak ditinggali duit. Tapi saya tidak marah. Jujur, saya dulu orangnya pemarah, temperamen itu, tapi waktu diperlakukan itu saya tidak marah. Betul, saya tidak marah, saya tidak takut nanti makan apa, tidak. Begitu saya menyadari tidak ada orang tua, kakak saya sudah berangkat, semua saya tidak pamiti, saya sudah biasa aja. Sehari 2 hari saya lakukan begitu, 2 harinya saya mulai masak sendiri. Saya bangun pagi-pagi jam 4, saya rasik bumbu, masak begini-gini, udah masak matang, saya tinggal tidur. Saya lakukan selama 2 bulan lebih saya ditinggal oleh orang tua saya. Karena tujuan mereka, kakak saya itu membawa orang tua saya ke Jakarta untuk meninggalkan saya, agar saya kapok mungkin bisa kembali ke Islam lagi nantinya. Tapi saya tidak mau. Saya happy, saya seneng. Bahkan kalau pagi-pagi jam 4 saya bangun, saya racik bumbu, saya masak, saya masukin minyak. Ya ceritanya panjang ya, saya harus, pokoknya namanya orang gak melihat bagaimana sih ya. Harus apinya diraba, nanti ngasih minyaknya juga ditakar, pakai dipegang-pegang semua. Saya racik sayurannya bagaimana sih, itu dengan kelebihan saya lah ya. Sebagai orang tidak melihat. Saya kalau masak kan bunyi sereng begitu ya, nanti tetangga ada yang datang. Mbak sini tak masakin, saya tidak. Lu orang tuamu kok kesana kok nggak ngomong ya, kok nggak mikir gini ya, sudah ada mereka. Tapi saya tidak terprovokasi dan saya tidak marah. Sungguh saya tidak marah. Begitu saya sudah ada 2 bulan lebih ditinggal, lalu orang tua saya pulang lagi dan melihat saya mungkin nambah, kok bukannya nambah kurus dan nambah susah ya, kok nambah gemuk, nambah sehat, mungkin seperti itu ya. Mungkin mereka heran dan diem, walaupun mereka diem tidak menyapa. Biasa aja, saya dianggap bukan anak, saya dianggap bukan orang, nggak ada dikasih tanya jawab waktu itu. Cukup lama saya didiemin keluarga. Oke, keluarga sudah seperti itu saudara. Belum tetangga. Tetangga itu menekan saya luar biasa. Saya itu dari keluarga yang menengah ke bawah saudara, jujur. Bukan yang menengah ke atas ya. Pas-pasan saudara. Pas butuh, pas ada maksudnya ya. Pas butuh, kadang pas nggak ada juga. Saya itu kamar mandi saja saya nggak punya. WC nggak punya. Sedangkan saya orang nggak melihat. Saya butuh BAB karena waktu itu maaf, kalau BAB itu ada di Kali Kecil sana. Saya nggak perlu ceritakan lah, yang jelas manual begitu ya. Tetangga saya kebetulan dia punya WC 2. Jadi saya harus menumpang ke sana. Setiap pagi saudara, walaupun saya kebelet kayak apapun, maaf ini loh ya, BAB saya tahan. Kalau kebeletnya itu pagi, malam, saya nunggu subuh. Kalau kebeletnya itu siang, saya nunggu malam. Karena apa? Saya harus keluar meraba-raba tembok, dan saya harus membawa 1 ember air. Dan saya malu kalau banyak orang lihat saya jalan meraba-raba, merangkak-rangkak, itu saya malu. Jadi saya nunggu pas sepi nggak ada orang, yaitu pas sebelum subuh atau malam saat di atas jam 9. Saya numpang ke tempat tetangga itu saudara. Hampir tiap hari saya numpang seperti itu. Saya bawa air dari rumah pakai ember. Begitu saya lakukan itu terus berkali-kali. Tapi mungkin lama-lama yang punya WC itu kan jenuh juga. Mungkin bosan juga. Mungkin nggak nyaman atau mungkin nggak lihat saya sudah nggak simpati lagi. Sehingga saya dari kejauhan dikerjain saudara. Di depan saya ditaruh bak yang diisi air. Sedangkan tangan kanan saya lagi nenteng air 1 ember. Saya jalan merapat-rapat pegangan tembok. Waktu itu saya nendang bak yang isi air. Otomatis kan saya oleng. Saya mau jatuh begitu ya. Karena namanya orang nggak melihat pemula gitu ya. Jadi orientasinya masih kurang. Orang ini ketawa di depan pintu. Lah, kasihan kamu ya, masih muda, sudah nggak lihat. Apa nanti kamu ada yang mau sama kamu? Apa nanti kamu hidupnya bisa berhasil? Katanya orang Kristen kaya-kaya, bikin kamar mandi sendiri dong. Dibilang gitu saudara. Saya walaupun bibir saya tersenyum, hati saya menangis. Saya masuk ke WC, permisi ya, saya numpang nih, walaupun orangnya tidak mengiyakan, cuma begitu ya, karena mungkin saking jengkelnya sudah. Tapi saya tetap masuk, namanya saya butuh, saya perlu. Begitu saya masuk, saya kunci saudara, BAB selesai, saya keluar tidak bisa saudara. Saya keluar, cukup lama, tak ubrek-ubrek, padahal kunci dalam sudah tak buka, tapi kok nggak bisa keluar.
Begitu kebetulan itu tutupnya kan pakai fiber bisa agak lentur gitu ya. Lama-lama saya punya pikiran, udah jari saya tak keluarin, saya pegang. Ternyata saya dikunci dari luar. Saya buka, saya keluar, orangnya di depan pintu. Makanya bikin kamar mandi sendiri begitu, saudara. Begitu hancur hati saya, remuk hati saya. Bukan main, luar biasa. Begitu saya pulang, saya nangis, saudara. Saya orangnya dulu paling jarang nangis, bahkan mungkin nggak pernah nangis saya ya. Tapi setelah saya kenal Tuhan, saya terima Tuhan, mungkin waktu itu katakan lahir barulah, saya sering mengalami yang namanya kelembutan hati ya. Saya nangis, saudara. Saya nangis, saya masuk kamar, saya berlutut. Tuhan Yesus, katanya kamu Tuhan, kamu Allah yang hidup. Tolong Tuhan, saya baru saja dihina begini-begini. Saya pengen punya kamar mandi sendiri. Saya pengen punya WC Tuhan. Saya sudah nggak kuat diajak mereka. Amin. Walaupun masih nangis, saya rebahan nangis. Memang hari-harinya saya cuma keluar, paling makan, tidur ke kamar. Nanti kalau teman saya ada suara mau main ke rumah, saya udah buru-buru kunci pintu, jangan sampai mereka masuk. Begitu saya bertahun-tahun, hampir 1,5 tahun saya lakukan. Begitu saya berdoa, amin. Betul, saudara. Luar biasa ya. Tidak ada 2 minggu waktu itu. Tahu-tahu ada orang dekati saya. Dia bilang, ini ya buat kamu. Dikasih amplop, saudara. Saya terima, saya buka nyampe rumah. Luar biasa, saudara. Luar biasa, itu Tuhan. Begitu saya udah dikasih itu, saya buka, saya bilang, saya ketemu bapak saya, Pak, tolong saya besok dibikin ke kamar mandi ya. Bapak saya responnya begini, bikin kamar mandi itu biaya mahal, duit dari mana? Katanya. Saya keluarkan duit, ini Pak ada duit. Tolong besok cari tukang 2, biar cepat selesai, belanjakan material. Lah bapak saya heran, ini duit dari mana? Udah Pak, yang penting itu halal, saya nggak nyolong, saya bilang begitu. Betul lah, orang tua saya juga ikut senang ya. Begitu dipanggilkan tukang, semua material dibelanja, singkat cerita, selesai pembangunan kamar mandi, dibangunkan, saya minta bak yang gede, terus kamar mandi yang cukup luas, WC-nya di samping. Betul seperti apa yang saya inginkan. Begitu sudah jadi, saya dipanggil, ayo dilihat, diapal ke pintunya, seperti itu ya. Saya apalkan pintunya begini-gini. Ini sumur yang di atas, yang ditimba, yang ditarik. Kalau yang di bawah itu yang bikin baru, yang dipasang sanyuk, nanti kamu tidak perlu nimba, cukup nyalain sanyuk. Oke, amin, terima kasih Tuhan. Begitu saya pakai. Luar biasanya saudara, ini betul-betul. Saya bilang katakan ini luar biasanya pembelaan Tuhan. Saat kamar mandi saya sudah saya bisa pakai, semua fasilitas sudah ada, air tinggal salin sanyuk begitu ya. Saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tempat yang biasa saya tumpangi untuk BAB, tempat saya biasa tumpangi untuk ambil air. Saat itu sampai sekarang tidak ada air mengalir. Padahal di situ dulu penampungan air dari mata air. Hampir orang satu RT ngambil air di situ semua. Kalau orang kampung namanya kulah atau tempat penampungan air. Seketika itu tidak mengalir. Sampai sekarang. Saya berani buktikan ada tempat saya sana. Dan lama-kelamaan mereka mungkin berpikir, kenapa ini ya? Kenapa kok bisa seperti ini? Akhirnya saya mendengar yang punya rumah itu, dia sudah kebingungan soal air. Akhirnya dia nimba ke tempat saya, saudara. Mau nggak mau yang punya sumur yang baru itu tempat saya, yang bikinan itu. Dia hampir pagi sebelum ada orang pada nimba ngerek itu gitu ya, dia sudah terlebih dahulu. Berjalan waktu cukup lama, baru orang tua saya menyadari. Dan dia bilang, Kailu, orang itu yang dulu menghina kamu, yang mengejek kamu, yang pernah ngerjain kamu, sekarang nimba air itu terus. Apa air, perlu itu sumurnya tak tutup aja, biar orangnya kapok. Itu orang tua saya begitu. Saya katakan, tidak Pak, jangan. Biarin jadi berkat, saya bilang gitu waktu itu. Betul, memang nggak jadi ditimbun oleh orang tua saya. Akhirnya betul air itu, sumur itu jadi berkat bagi tetangga. Karena musim kemarau pun nggak pernah surut. Begitu sudah berjalan lama, mungkin ini lama-lama orang nggak enak juga, karena pernah memperlakukan saya seperti itu. Dia bikin bor, saudara, ngebor air. Ngebor air, satu bor di belakang, keluar, kelihatan airnya, pralon sudah dipasang, masuk ke dalam. Tapi disedot, tidak naik ke atas. Dia pindah, penasaran lagi, tukangnya pindah ke samping rumah. Begitu di samping rumah, air banyak. Pralon sudah masuk ke dalam, disedot, tidak mau keluar. Dia pindah ke depan rumah. Dia sedot, air ada. Pralon sudah masuk, disedot, nggak mau keluar. Setelah 3 tempat dari satu lokasi, satu rumah itu sudah digali, semua ada keanehan. Tukangnya iseng-iseng mampir ke tempat saya, ngobrol. Aneh ya, itu sudah ada airnya, pralon sudah kepasang, tinggal nyedot aja kok nggak mau keluar ya. Apa sanyunya rusak ya? Sanyu diganti, tetap tidak bisa. Akhirnya dengan mungkin terpaksa orang ini lagi nanya ke tempat saya, ke bapak saya, Pak, tolong itu sumur yang dulu dipakai, disedot. Kebetulan saya punya sumur yang dulu disedot, terus lama nggak kepake. Tak pakai ya, tak sedot karena sumur nggak keluar. Bapak saya bilang itu nanya sama Herman begitu ya, boleh nggak? Dia nanya, boleh nggak? Saya bilang boleh, silakan. Dipasanglah ke sana, pasang pralon, pasang sanyu, disedot, nggak bisa keluar, saudara. Padahal itu dipakai keluarga saya itu berpuluh-puluh tahun, nggak ada masalah. Gitu. Dan itu saya lihat begitu Tuhan luar biasa. Semenjak itulah saya makin kuat lagi iman saya. Kuat, sangat kuat. Karena pertolongan Tuhan terus-menerus ada dalam kehidupan saya. Begitu proses tidak selesai, saudara.
Saya saking yakinnya, saking menyala-nyalanya iman saya semangat sekali. Waktu itu saya hari-harinya, walaupun penglihatan saya sudah mulai berkurang, saya berjalan tiap hari, saudara. Saya jalan, kalau setahu saya sekarang mungkin nginjil namanya, penginjilan namanya. Kalau dulu saya maunya cerita gitu aja ya. Saya main ke guru ngaji saya main ke teman-teman sekolah saya cerita tentang Yesus, saya cerita, pokoknya tidak pernah mau diam mulut saya. Di mana-mana saya cerita, walaupun saya sering kali pulang, kalau kesorean, otomatis kalau sore saya sudah tidak bisa melihat jalan ya. Sering kali nabrak batu, sering kali kena jelugangan lubang, saya jatuh begitu ya. Sering banget seperti itu. Tapi ya tidak sedih dan tidak malu. Sukacita saya itu. Dan juga saya di sana ceritanya dulu apa ya, pesuruh lah, kalau saya bilang pimpinan tidak ya, pesuruh. Saya dulu kalau pengen rokok, apa saya mau pengen beli minuman keras gitu, saya tinggal suruh anak-anak di situ. Ya suruh nyegat mobil, truk mobil ya, ambil. Kalau tidak mau mereka saya tempeleng, saya tendang, saya cupit perutnya gitu ya. Saya lakukan itu, memang saya begitu dulu di sana. Tapi semenjak saya dalam kondisi seperti itu, saya mengikut Tuhan, saya penglihatan semakin kurang. Apa yang terjadi, saudara? Saya kalau baru jalan dari ke tempat teman atau saudara baru cerita tentang Yesus, nanti wah ya teman-teman saya pada nongkrong di pinggir jalan di jembatan itu, udah bilangnya apa, saudara? Kalau dulu boro-boro ada yang berani ya, bilangnya begini, si buta itu dari mana? Si buta dua hantu dari mana? Ada yang bilang begitu, saudara. Apa saya senyum? Saya senyum, tapi hati saya hancur, saudara. Betul. Wah, kalau dulu waktu masih saya melihat boro-boro ada yang berani ngomong gitu, saya tempeleng. Betul, yakin saya nggak ada yang berani. Tapi semenjak saya seperti itu, kenapa mereka berani ngomong si buta, si remik itu kalau Jawa, kalau bahasa Indonesia itu buta ya. Ngecek saya bukan karu-karuan. Kalau dulu ya bisa ngomong kayak gitu, saya deketin pasti habis lah. Tapi itulah, saya pulang, saudara. Pulang ke masuk ke kamar, saya nangis lagi. Tuhan, katanya kok Yesus Tuhan, saya tinggal dulu minta doa. Kamar mandi saudara, saya mintanya doa apa, saudara? Saya pengen sembuh, saya pengen lihat lagi, saudara. Coba kalau nanti saya lihat, saya akan paranin anak itu, saya tempeleng. Begitu doa saya, saudara. Ya mungkin gak dijawab Tuhan ya. Betul. Akhirnya, aduh Tuhan, betul-betul begitu luar biasa yang namanya firman Tuhan katakan, di saat engkau sedang ditinggikan, sesungguhnya engkau sedang direndahkan. Tetapi sesungguhnya saat engkau direndahkan oleh manusia, maka engkau sedang ditinggikan Tuhan. Itu terjadi, saya alami, saudara. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi itu sangat mengena ke saya, karena itu memang firman pertobatan saya, saudara. Di dalam Matius 28 itu tadi, makanya saya heran ini Pak Yusuf kok bisa menceritakan cukup lama tentang barang siapa yang letih lesu berberat datang kepada itu, saya, saudara. Saya itu capek, saya itu letih, saya itu sudah gak ada harapan waktu itu. Saya mau buat apa itu? Firman itu pernah disampaikan oleh Ibu rohani saya. Maaf. Jadi singkat ceritanya, si Ibu penginjil itu tadi, setelah saya menyerahkan diri untuk dibaptis, Ibu rohani ini saya lah yang membimbing saya. Makanya beliau sekarang jadi Ibu rohani saya menjadi anak rohaninya beliau, dan kami cukup diskusi sangat lebih dari keluarga. Itu singkat ceritanya. Dulu orang yang sangat saya benci, sekarang ibaratnya jadi orang tua saya sendiri, saudara. Itulah luar biasanya Tuhan, dan banyak hal ya. Waktu saya sudah ditentang ya teman-teman saya, dan juga orang kampung, saudara. Setan itu sudah pakai keluarga saya, orang tua saya, kakak saya, tidak mempan. Lalu pakai yang dulu, maaf ya, katakan pesuruh saya, anak buah saya, katakan mungkin begitulah ya. Anak buah saya pada ngata-ngatain saya, ngerendahin saya, tidak mempan juga. Orang pakai satu kampung, saudara. Saya sempat mau diusir di kampung, saya sempat mau diungsikan dengan iming-iming saya mau ditaruh ke pondok pesantren, dan pasti nanti kamu sembuh, bisa melihat, dengan catatan tinggalkan agamamu, Kristenmu, dan semua biaya pondok ditanggung oleh desa, kebutuhanmu ditanggung. Waktu itu saya begitu, saudara, diiming-iming. Dan ini saya bawain satu air dari Pak Yai, tolong kamu minum. Saya dibawain air yang sudah dijumpa jambi sama dukun, sama kiai itu, saudara. Nggak tahu, mungkin maksudnya biar hati saya luluh atau bagaimana ya. Tapi respon saya waktu itu, maaf ya, waktu itu yang datang ke rumah saya itu ketua Karang Tarunanya. Mungkin tujuannya karena sudah kerjasama ya. Terus saya bilang, maaf ya, kalau dulu saya percaya hal-hal seperti itu. Dulu saya yakin hal-hal seperti itu. Tapi kalau sekarang, iman saya, agama saya tidak memperbolehkan. Mohon maaf ya, saya bilang marah. Itu air yang ditaruh, plastik ditaruh dekat gelas, dikasih minum sama orang tua saya, minumnya digedokin di meja. Sembarangan sekali. Dulu kalau berani gedungin kayak gue ya habis. Kenapa kondisi seperti ini semakin banyak orang berani? Itu pikiran saya, saudara. Saya tolak betul. Tidak mempan juga orang setan pakai keluarga saya kembali. Orang tua saya, ya bapak sama biong saya atau simbok saya itu hampir tiap hari itu nangis, saudara. Nangis terus tiap hari. Intinya saya minta disuruh kembali ke Islam. Karena orang tua saya malu sama orang kampung, diomongin kalau kemana-mana ngomongin saya semua jadi Kristen, sudah nggak melihat jadi Kristen nanti mati mau di mana, nggak boleh dikubur kampung saya. Seperti itu cerita-ceritanya, pokoknya nggak enak-enak. Jadi orang tua saya itu sangat takut, sangat malu, dan sangat-sangat tertekan. Ya, hampir tiap hari merengek-rengek saya untuk kembali ke Islam. Saya katakan, Pak Biong, begitu ya, saya dulu hidup saya tidak benar, saya rusak. Saya tidak punya etika, saya tidak kenal sopan santun. Sekarang saya sudah kenal kebenaran, sudah tahu kebenaran, hidup dalam kebenaran, saya sudah tahu kebaikan. Saya sudah berubah perkataan maupun perilaku saya. Saya itu semua diubah oleh Tuhan Yesus. Saya tidak mau kembali lagi ke dalam gubangan lagi. Kembali ke kehidupan yang tidak baik seperti dulu. Saya bisa bilang begitu waktu itu. Akhirnya orang tua lama-lama sudah tidak pernah mungkin. Lama-lama begitu ya.
saudara. Apa yang terjadi? Singkat ceritanya, orang-orang yang dulu memusuhi saya, orang tua, kakak, saudara, teman-teman saya, semua sekarang berubah 180 derajat. Orang tua saya menjadi baik ke saya, kakak-kakak saya menjadi baik, teman-teman saya menjadi baik. Ya, kalau saya pulang dari gereja, saya pulang ke rumah, teman-teman saya sudah banyak lagi yang pada main. Jadi luar biasa. Karena apa yang terjadi waktu itu hanya untuk uji iman saya. Seandainya saya dulu menyerah dengan coba ujian itu, tekanan itu, mungkin saya tidak menjadi Suherman sekarang. Mungkin saya kalau dulu menolak Tuhan, menentang Tuhan, mungkin saya tidak menjadi Suherman sekarang. Mungkin saya ada di kereta, mungkin ada di bis, tangan yang selalu terulur. Mungkin begitu, saudara. Tetapi itulah luar biasanya Tuhan. Sehingga saya diluputkan dari semua itu. Ya, saya menjadi seperti ini. Itu semua karena Tuhan, saudara. Sehingga saya kalau melihat anak-anak sekarang, ya, angkatan saya, mau adik-adik angkatan saya sekarang, mereka masih, maaf ya, katakan masih pecicilan, masih sok jago, sok gaya. Saya dalam hati maupun pernah sering saya katakan, kamu belum tahu yang namanya kalau sudah ditangkap Tuhan, ya. Belum kan, belum ngerasain. Nanti kalau ngerasa penyesalan di belakang, saya katakan seperti itu, saudara. Betul, karena apa? Saya sudah ngalami, mereka belum ngalami. Kalau sampai sekarang banyak orang menentang Tuhan, merendahkan Tuhan, meremehkan, belum mereka. Belum dijamah Tuhan. Bukan mereka yang cari Tuhan, kok Tuhan yang cari mereka. Artinya mereka belum dapat kasih karunia, belum. Suka-sukamu sekarang mau seperti itu, tapi nanti kalau sudah ditangkap Tuhan, kamu itu ya, seperti ular yang dipegang ekornya, tidak bisa buat apa-apa. Kadang saya begitu, apalagi kalau saya mendengar banyak-banyak ya dari saudara-saudara saya Muslim itu ya. Oh, maaf saya katakan gayanya kayak sok benar sendiri itu. Kalian belum ngerasake. Ya namanya kasih karunia Tuhan itu sendiri. Kalian baru dikuasai oleh roh agamawi saja. Betul, roh agamawi itu yang melingkupi kalian, bukan karena kalian itu belum terbuka hatinya untuk Tuhan. Tapi kalau waktunya Tuhan sudah lawat kalian, baru ngerasa loh. Betul, baru sadar nanti. Mungkin seperti itu. Sebagian kesaksian, dan juga ada yang saya tambahkan waktu saya sudah ditekan keluarga, tetangga, teman-teman semua, tidak juga gini saudara, waktu itu cukup banyak yang mengikuti dalam pembinaan ya, dan cukup banyak, dan begitu juga setan tidak mau diam, hampir tiap malam saya bersama teman-teman diintimidasi oleh orang-orang mereka, kalau malam datang ke rumah sampai 2-3 orang, hampir tiap malam itu, tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa kami ini, termasuk saya untuk kembali ke Muslim lagi, mereka menakut-nakuti saya, di satu orang, yang satu hanya berdoa, yang satu apalah itu, yang satu ceramah ke saya. Begitu hampir tiap malam. Saya dibilang nanti kalau kamu masih mempertahankan iman Kristenmu, nanti kamu kalau mati nggak boleh dikubur di sini. Nanti kalau mati nggak ada yang mengurusin. Memang apa urusannya? Kalau saya mati nggak ada yang ngurusin. Saya menjadi bangkai, saya bau, siapa yang repot? Saya waktu itu bisa jawab seperti itu, walaupun saya belum bisa bercerita tentang Tuhan. Tapi hati saya tidak bisa dibohongi, saudara. Kalau saya ini sudah, Roh Kudus ini sudah benar-benar memberikan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan saya. Luar biasa, sampai spanduk dipasang. Satu kampung, saudara, satu kampung ada 9 spanduk dipasang. Bayangin, saudara. Dari kadrun-kadrun itu. Dia bilang, tolak kekristenan yang membuat yang membuat kenistaan dunia akhirat. Berantas usir kekristenan. Bilangnya begitu. Tetapi mereka masang spanduk di atas itu. Di bawahnya buat hajatan, pesta miras, apa ya, goblok juga. Begitu pikir saya. Waktu itu betul-betul. Intinya kami semua itu ditekan keluarga. Saya yang percaya Tuhan, tapi dampak keluarga semua dampak. Orang tua saya sudah cukup lama, nggak berani keluar juga, malu. Tapi itulah pembelaan Tuhan, luar biasanya Tuhan. Ya kalau dulu saya mungkin menyerah dengan ujian iman seperti itu, mungkin saya tidak jadi seperti ini sekarang. Tapi apa yang dirancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu yang saya alami. Karena waktu itu dalam ketidakputusasaan saya, seperti Pak Yusuf tadi katakan dari Matius 28 itu, tadi itu yang menjadi motivasi saya. Saya sudah capek, saya sudah letih, pokoknya sudah tidak ada mau kepada siapa. Orang tua bukan orang tua kaya. Saudara saya bukan saudara-saudara yang kaya-kaya. Bukan orang yang mampu-mampu yang bisa menjamin kehidupan saya. Mau kepada siapa? Disitulah saya betul-betul baru ketemu. Ya, cukuplah kasih karuniamu Tuhan. Begitu. Dan semenjak itu saya mengalami hal banyak pribadi. Apa yang harus saya ceritakan mungkin banyak orang di luar sana yang Muslim terutama itu tidak percaya. Tuhan itu memang betul-betul hidup. Saya berapa kali itu bertemu dengan Tuhan melalui mimpi ya. Makanya saya terlalu yakin bahwa Tuhan itu ada. Walaupun kalian tidak mau percaya, tapi itu bukti nyata. Jadi untuk mempersingkat kesaksian saya, mari hanya itulah yang saya bisa bagikan. Pada intinya, saya bersyukur Tuhan sudah selamatkan saya kembalikan ke Bapak Yusuf Manupulu. Silakan. Ya, haleluya, luar biasa. Bagaimana karya Tuhan yang telah menjamah seorang Suherman dari yang tadinya itu membenci Tuhan Yesus. Seperti yang saya
selalu katakan bahwa dia Tuhan yang baik. Jadi kebaikan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan. Sekalipun Pak Suherman tadinya membenci, tidak suka, bahkan pernah punya rencana untuk kalau bisa kekristenan itu disingkirkan. Betul. Nah, Ya. tapi Tuhan Yesus itu tidak memandang kepada istilahnya kebusukan hati manusia, tidak pernah melihat kejahatan manusia, karena memang dia adalah kasih. Dia lautan kasih. Jadi dia kebaikannya itu tidak bisa dipengaruhi dengan kebencian manusia. Kalau dia ingin melakukan kebaikan di dalam hidup manusia, sekalipun kita jahat, sama seperti Paulus. Paulus bukan hanya mau menyingkirkan gereja, tapi membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus hadir di dalam hidupnya, bukan karena Paulus pernah kirim persembahan ke surga, tidak. Justru dia datang ke Damsik itu mau membunuh orang Kristen, mau menangkap, mau melakukan kejahatan. Tapi disinilah terbukti ya, bahwa tidak bisa dibantah. Hanya orang-orang yang telah dibutakan oleh setan, yang tidak bisa melihat kasih Tuhan, ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan bagaimana kebenaran itu yang sesungguhnya dihadirkan daripada firman-Nya, daripada prakteknya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya berfirman dan tertulis dalam Alkitab ini, bukan. Ini Alkitab ini hidup. Jadi apa yang ditulis di dalam firman ini hidup di dalam kita, teraktualisasi, ya, terjadi di dalam hidup kita. Makanya itulah yang disebut dengan firman. Nah, luar biasa sekali dari perjalanan iman daripada Pak Suherman yang mengalami cukup banyak tantangan, mulai dari orang tua, bahkan sampai hal-hal yang penting, yaitu tempat untuk toilet, Tuhan campur. Ya, Amin. karena Tuhan itu peduli. Tuhan bilang, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dan Tuhan buktikan bahwa dia peduli, dia responsif, dia sangat respon terhadap setiap beban, setiap penderitaan yang dialami manusia. Cuman kalau manusia mengeraskan hati, ya jelas aja Tuhan tidak bisa masuk. Tuhan tidak bisa menjamah hidupmu. Karena apa? Karena engkau mengeraskan hati dan terus membenarkan pikiranmu. Banyak orang yang terus membenarkan pikirannya. Mereka merasa, masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Masa Tuhan berkolor? Masa Tuhan mati di salib? Masa Tuhan, ya bla 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 bla. Padahal ini semua tipuan setan. Karena setan tidak ingin manusia berjumpa dengan Tuhan. Setan ingin supaya manusia semua binasa. Karena tanpa Tuhan manusia akan binasa. Karena setan itu akan membunuh semua manusia. Yohanes 8 ayat 44, saya berulang-ulang katakan supaya kita ngerti bahwa yang membunuh manusia itu bukan Tuhan, itu setan. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini saja masih banyak orang Kristen yang tidak mengerti. Jangan bilang lagi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Orang Kristen saja masih banyak yang tidak mengerti. Orang pikir kalau mati itu kehendak Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Cuma Tuhan izinkan, ya. Karena satu, kalau belum di dalam Tuhan Yesus, yaitu karena itulah pilihan manusia. Bahwa manusia selalu memilih setan dan manusia tidak mau datang kepada Tuhan. Jadi manusia tidak bisa dibebaskan, ya. Dan yang kedua, kalau kita di dalam Tuhan Yesus, kita hanya pindah tempat. Jadi kita tidak mengalami kematian. Tapi kalau di luar Tuhan Yesus, langsung diterkam setan itu masuk ke alam maut. Makanya dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia tidak puas kalau manusia sudah terbaring di peti mati, tapi dia ingin bawa ke dalam siksa dalam alam maut. Itulah setan, ya. Jadi berhati-hatilah karena setan ini sangat jahat. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan dia melakukan tipu daya di mana-mana dengan segala macam kebohongan dusta yang dia sampaikan di dalam pikiran-pikiran manusia. Akhirnya manusia percaya. Saya ingin beritahu kepada kita, kenapa manusia mau membunuh? Karena dia dikuasai setan. Kenapa manusia melakukan pencabulan kepada banyak orang? Ya, karena dia dikuasai setan. Nah, hal-hal seperti inilah. Kalau Anda tidak percaya bahwa setan itu terlalu jahat, kenapa manusia mencuri? Kenapa manusia marah? Kenapa manusia membenci? Ya karena itu dikuasai setan. Dan kalau orang dijamah Tuhan, Tuhan Yesus hadir di dalam hidupnya, Roh Kudus hadir di dalam hidupnya, maka dia akan berubah. Pak Suherman adalah sebagai bukti nyata. Tadi dia mau ke WC saja, dikerjain. Sampai mau keluar WC saja. Padahal Bapak Suherman ini tidak bisa melihat. Tapi dikerjain lagi secara tidak manusiawi. Nah, pada waktu Tuhan bertindak dan melakukan hal yang istilahnya menolong Pak Suherman, terus kemudian mereka-mereka yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan, berarti mereka mengalami kesulitan di dalam hidup ini. Karena setan akan terus menghadirkan bencana di dalam hidup manusia. Dan orang tua Pak Suherman mau menutup sumur itu. Tapi orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan, orang yang berjumpa dengan Tuhan itu berbeda. Ya, kalau dulu Pak Suherman mungkin bisa dikatakan preman, tapi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, sumur mau ditutup pun beliau bilang jangan.
biarkanlah itu, dan itu harus menjadi berkat. Kenapa? Bukan karena Pak Suherman baik, tapi karena Tuhan Yesus itu baik, karena Tuhan Yesus ada di dalam hidupnya. Jadi sesuatu yang luar biasa telah terjadi di dalam kehidupan seorang Pak Suherman. Ya, terima kasih Pak Suherman atas kesaksian yang luar biasa. Nah, di terima kasih. bagian akhir mungkin Bapak mau titip pesan buat teman-teman yang mungkin belum kenal Tuhan, supaya jangan sampai terlambat, Pak. Karena kita karunia Tuhan, supaya kita juga terbeban buat mereka. Silakan Pak Suherman. Ya, terima kasih. Pada intinya, saudara, janganlah keraskan hatimu. Apa sih yang kita punya? Apa sih yang kita bisa lakukan? Tanpa Tuhan kita itu tidak mampu, saudara. Itu yang harus diingat. Mungkin pertolongan manusia, mungkin orang bisa membantu kita, menopang kehidupan kita. Tapi ingat, segala sesuatu itu terbatas. Manusia itu sifatnya terbatas. Pemikiran mereka, ya kemampuan mereka, harta mereka terbatas. Apalagi mereka merasa orang bertitel. Apa bertitel itu jamin surga? Tidak. Saya tidak habis pikir untuk sampai sekarang kenapa masih banyak orang mereka ya menolak Tuhan. Tentunya jadi pemikiran kita semua orang yang sudah diselamatkan, termasuk saya. Saya kepengin saya, keluarga saya, saudara saya, semua diselamatkan. Termasuk teman-teman saya yang sekarang masih ngeyel-ngeyel itu. Coba berpikir ulanglah kita itu. Kita itu apa sih? Kita itu siapa sih? Kok merasa benar, merasa pinter, merasa suci? Tidaklah, kita semua orang tabiatnya sudah berbuat dosa. Kalau sudah berbuat dosa, ngapain kalian punya pikiran mau ke surga? Coba saya tanya. Surga itu suci, surga itu kudus, surga itu bersih. Dosa sekuku aja ya, dosa setitik aja sudah tidak bisa masuk. Dengan cara ibadah kalian, setaat apapun kalian beribadah, tanpa engkau dilandasi dengan pengenalan akan Tuhan, iman kepada Tuhan, jangan salah saudara. Maksudnya jangan salahkan orang Kristen. Orang Kristen itu tidak pernah kok mengganggu kalian. Ya, justru inilah yang namanya Siratul Mustaqim. Di mana engkau akan menemukan jalan kebenaran dan hidup. Kalau orang sudah berjumpa dengan Tuhan, berubah 180 derajat, lahir baru. Saya yakin sebebal-bebalnya Anda, sepinter-pinternya Anda, di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Itu yang saya alami, saudara. Jadi pada intinya, marilah buka hati. Jangan keraskan hati. Yakin, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, itu yang selalu saya katakan. Boleh banyak, tetapi keselamatan hanya ada dalam Yesus. Setiap hari kita disuruh cari jalan kebenaran sudah ada kok. Buat apa kita menunda-nunda? Itu yang saya bisa sampaikan, khususnya untuk teman-teman ya seangkatan saya yang masih ada, ya khususnya untuk, maaf saya katakan, kapak merah, ayo bertobat, sudah selesai. Ya, untuk mucikari sudah selesai, dunia nggak akan habis. Intinya kalau sudah ketemu sama Tuhan, mengenal Tuhan, kepuasan dunia dan akhirat kita terima. Begitu mungkin Bapak Yusuf, Tuhan memberkati. Luar biasa sekali ya. Nah, orang yang berjumpa Tuhan Yesus dan kesaksian yang sangat memberkati. Dan bagi Bapak Ibu yang diberkati, boleh dukung Pak Suherman. Nomor rekening ditaruh itu atas nama ya istri daripada Pak Suherman ya. Dukung teman-teman supaya Pak Suherman terus bisa berbakti dengan dalam pelayanan Injil, karena beliau sekarang menjadi hamba Tuhan dan ingin berbuat yang terbaik buat Tuhan. Oke, terima kasih buat Pak. Salam buat keluarga dan juga bagi teman-teman yang sudah bergabung di dalam link ini. Kami mendoakan semua supaya mengalami kasih karunia Tuhan, yang sudah percaya